Tidak ada Tuhan jemaat yang tidak mengalami kuasa Tuhan. Amin. Buka mata mereka untuk melihat kedahsyatan Tuhan. Hendak mata mereka terbuka. Amin. Melihat kedahsyatan-Mu. Amin. Terbukalah setiap mata mereka. Yes. Mata jasmaninya, mata rohaninya. Melihat kehebatan Tuhan. Amin. Melihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Melihat kemurahan Tuhan dalam Yes, nama Tuhan. Yesus. Hari ini mereka akan berhenti melihat persoalan-persoalan dunia ini. Amin. Yes, Lord. Ajar jemaat ini Tuhan untuk melihat kehebatan dan kedahsyatan-Mu. Sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau hebat, sebab Engkau adalah luar biasa. Engkau sungguh heran ya Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, biar semua jemaat ini mereka bukan melihat perkara dunia ini, tetapi mereka melihat perkara surga, melihat mujizat Tuhan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih buat kehadiran. Sebentar kami mau belajar. Roh Kudus, Engkau guru yang agung, Engkau guru yang mulia, Yes. Engkau guru yang hebat, yang menyatakan segalanya. Ambil alih semuanya ibadah ini. Yes. Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Salam. Saya kemarin sore saya ada buat satu statement atau satu lelucon di dalam doa sebelum saya. Tapi mungkin jemaat sudah kenal ya kan? Kalau masih bagian. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Evangelis Henrico Arwan, asal dari kota Caneh, Aceh Tenggara, tapi sekarang tinggal di Tangerang bersama dengan istri dan anakku. Saya melayani di satu gereja namanya GBI Taman Elang, karena perumahan itu adalah perumahan Taman Elang. Jadi saya pelayanan adalah sebagai staf pengembalaan dan penginjilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari ini kita ada beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Tapi kemarin saya buat satu lelucon seperti gini. Satu statement. Memang ini sangat menggelikan ini sebenarnya. Jangan marah ya, saya bilang. Iya Pak, katanya. Di persekutuan doa. Biasanya kalau orang Batak pergi ke pesta selain tupak apa yang dibawa? Apa? Plastik. Ada yang bilang, oh lucu kali Bapak itu kok sampai ke plastik katanya. Jadi kalau orang Batak pergi ke pesta selain tupak apa yang dibawa? Mereka plastik katanya. Plastik itu untuk apa? Baru saya bilangin, saya tanya. Berarti setiap kita datang kepada Tuhan harus bawa apa? Datang mereka bawa kolekte katanya. Salah. Kalau kau bawa kolektemu tapi kalau hatimu enggak di situ buat apa? Nanti jadi bangun bumi, gembala sidang. Ala ni kolektek ni makanya bimangan ini namanya kena tong gabi repot. Saya tanya sekali lagi. Kalau orang Batak, saya bilang saya nggak bawa suku yang lain. Kalau orang Batak datang kepada Tuhan harus bawa apa? Diam sejenak. Saya bilang tadi ada yang bilang kolekte, oke. Kalau itu adalah hatimu sedang bersyukur dengan sukacita, tapi karena tidak keadaan terpaksa. Berarti kalau orang Batak itu pergi ke pesta bawa plastik dan tupak, berarti datang kepada Tuhan adalah harus bawa apa?
hati. Baru yang ketiga saya katakan. Biasanya bolo alak Batak lau tu laun, apalagi tu perjalanan dao borak jam 10 malam japi yang asa di tempat. Kau nak badok ke jam walu atau dulu awinna. Alai bolo alak Batak bolo rotu gereja dia kemas jam 10 malam japi garo. Japi ga? Kau ngasa bolas. Kau mah. Terkadang lebih urik dak kaulau di daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kemarin dan akhir-akhir ini saya sedang sampaikan tentang doa pujian penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mulai ini akhir-akhir ini harus kita banyak memiliki pergaulan dengan Tuhan. Sering sekali kekristenan kita dan sering sekali kita temukan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan terkadang banyak kecewa kepada Tuhan. Tapi tanpa dia sadari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang suka bergaul dengan Tuhan, orang yang suka memberi hidupnya, membuat suatu gaya hidupnya adalah gaya hidup yang berdoa, maka hidupnya itu adalah Bapak Ibu, setiap apapun yang dilakukan oleh orang setiap kepada kita, pasti kita berkata, Tuhan ampuni mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, pujian penyembahan itu tidak bisa dipisahkan dari doa. Betul? Doa itu pun juga tidak bisa dipisahkan dari pujian dan penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu, mungkin sering sekali gembala sidang menyampaikan firman dari tempat ini. Terkadang itu mungkin menyakiti hatimu, tapi ingat baik-baik, itu bukan menyakiti hatimu, itu adalah memperbaiki hatimu dan jiwamu. Amin. Unang terhatak medili. Dati ko si Pak Sinagi, holan ni menaliki jami'ana terus. Netuji dua rosong di persoalaku. Lemu haji. Sumar minggu PT hatu sina. Bauno. Sola sinaga ni rugi si. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, dia akan gampang mengampuni. Orang yang suka berdoa, suka memuji menyembah Tuhan, dia akan tahu hati Tuhan. Amin. Orang yang suka berdoa dan memuji Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dia akan tahu hati Tuhan seperti apa. Dan saya melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tadi pagi saya masuk, aduh salah masuk saya pikir kok. Fotonya sedang ada berdua di sini. Kalau langsung masuk cepat-cepat saya rekam pesan saya. Oh jangan diganggu. Mereka sedang mencari Tuhan, sedang menghadirkan Tuhan. Makanya rasakan, kalau setiap ibadah ada yang berdoa di sini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah dijadwal ada doa, mungkin sebelum ibadah datanglah. Berkatnya luar biasa. Bukan hanya berkat dengan ini, apa namanya? Hepeng. Bapak Ibu, ketika orang yang hidup sukacita, damai di dalam hidupnya, itu lebih dari segalanya. Amin. Amin. Dan hari ini saya akan buat tema Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam doa pujian penyembahanku menghadirkan surga.
dalam doa pujian penyembahanku menghadirkan surga. Kenapa saya katakan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Tadi juga saya sampaikan, orang yang suka berdoa dan memuji menyembah Tuhan, dia sudah tahu pasti hati Tuhan. Satu. Yang kedua, orang yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, sudah tentu dia gampang mengampuni orang lain. Amin. Gampang mengampuni orang lain. Karena kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Karena setiap orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, yang selalu mengagungkan, menghormati Tuhan, Bapak Ibu, hati ini selalu terkonek kepada Kristus. Hati ini selalu terkonek dengan surga. Tidak ada lagi waktu terkonek dengan apa? Sakit hati, kecewa, dan kepahitan. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan. Dari Mazmur 71. Mazmur 71 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya akan membacakan, kita sama-sama mendengar dan merenungkannya. Mazmur 71 ayat yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sampai sepanjang sebagaimana kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Mazmur 71 ayat yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada siapa? Sebagaimana Daud berkata, Tuhan, waktunya tidak ada lagi mulutnya itu yang selalu mengagungkan dunia ini, tetapi di dalam mulutnya itu yang penuh dengan apa? Puji-pujian kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Karena dia tahu yang dia puji, yang dia agungkan adalah Raja di atas segala raja. Amin. Karena dia tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, Daud tahu ketika dia menaruh puji-pujian di dalam mulutnya, dia tahu sedang mengagungkan Tuhan. Tidak lagi ada waktunya untuk tentang dunia ini, tetapi selalu hati dan mulutnya itu adalah selalu mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang suka berdoa so pasti sudah tahu dia bisa memuji menyembah Tuhan. Saya kita tanya kepada Ibu Gembala, coba nanti satu kali nanti suruh Ibu Gembala memimpin pujian, jangan berdoa. Oh error kan kita. Oh iya, gak tahu lagi apa yang mau disampaikan di kita. Ya hanya apa? Puji-pujian kebiasaan. Tapi coba tanya, bagaimana pergaulan Ibu Gembala dengan Tuhan? Makanya kenapa dia bisa mengagungkan Tuhan? Mengapa bisa membawa jemaat? Karena dia pasti sudah mengetahui. Maka saya katakan orang yang suka berdoa, dia sudah pasti tahu hati Tuhan. Tapi orang yang suka berdoa gampang mengampuni. Orang yang suka berdoa, Bapak Ibu yang terkasih dalam, dia sudah pasti tahu, dia sudah bisa membawa jemaat itu kepada Tuhan dalam hadirat dan kemuliaannya. Bapak Ibu, karena kenapa? Di waktu dia banyak berdoa, timbullah puji-pujian yang baru. Sama halnya kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Mungkin kita di rumah, baik pun di ladang, maupun di sawah, maupun di kantor. Biasakan hatimu itu ada pujian. Biasakan dari mulut ini agungkan Tuhan. Makanya Mazmur Daud berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian. Dia tahu yang dia puji itulah raja di atas segala raja. Ketika dia mengangkat puji-puji, ketika dia memberi, ketika dia memuji Tuhan, Daud tahu bahwa surga itu hadir di dalam rumah tangga. Begitu juga kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di waktu kita memberi waktu kepada Tuhan, di waktu kita memberi puji-pujian kepada Tuhan, sudah pasti kerajaan surga itu ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, sama hal itu seperti saya katakan, kalau orang Batak datang ke pesta bawa plastik, tetapi kalau orang Batak datang kepada Tuhan bawalah hati. Pastikan hati dan jiwa pikiran Bapak Ibu dan saya sebelum melangkah ke gereja, pastikan hatimu damai dan sukacita. Siapa di sini yang masih merokok? Coba angkat tangan. Yang merokok, satu, jangan malu-malu, orang jujur itu masuk surga itu. Satu kali saya khotbah begini, saya kasih lelucon. Satu kali adalah seorang anak muda bertanya kepada pendeta, Pak Pendeta, karena di Alkitab tidak ada dikatakan dilarang merokok. Seandainya saya masuk surga bisa nggak merokok? Bisa, tapi apinya dari neraka, saya bilang. Berarti Pak Pendeta, orang yang merokok pasti sudah hidup neraka. Kamu yang bilang, bukan saya. Buatlah Pak Pendeta. Berarti orang yang merokok perlu dipertanyakan, karena Rasul Paulus berkata, apalah jagalah tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Siapa yang masih merokok di sini? Angkat tangan jujur. 1, 2, 3. Oh, saya malu-malu. Dan gabi oru ini natandongan di katong munedang tetak dua dongi. Bapak Ibu, gak ada artinya merokok. Bapak-bapak, tubuhmu itu adalah Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada yang gue sada-sada gereja di waktu firman songon nah terlaim nesotikun. Aina woha don wang daraku sifata. Ape bulu di juluni kator di bulu di juluni bupati sona barang yang berbesong ni. Oh ngatuan ngana mana Tuhan naro. Bapak Ibu, khususnya buat bapak-bapak, muliakanlah mulut ini dengan untuk memuji Tuhan. Haramkan rokok di mulut ini. Saya bukan mempermalukan, tapi satu kali kami pernah melayani ke di Kalang. Ada banyak yang merokok. Dan saya panggil bapak itu, dia bawa rokoknya. Saya suruh ambil keputusan. Saya bilang, kamu yang berjanji kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada gereja, tapi kau sedang berjanji dengan Tuhan. Dia angkat rokok itu, dia remas. Mulai hari ini aku tidak akan lagi merokok. Tuhan yang membuat aku mampu. Sampai sekarang dia nggak merokok. Kalau saya kasih di Kalang, sering saya tanya itu gembala sedang enggak. Betul-betul dia bertobat. Dan hari ini juga Bapak Ibu. Dan yang kedua buat ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini jagalah perkataan. Biarlah mulut kita itu hanya selalu mengagungkan Tuhan. Yang mengeluarkan apa? Puji-pujian.
Jangan lagi ada lagi kata-kata kotor, kata-kata binatang. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Tetapi dengan apa? Masuklah ke ruang doamu. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Angkatlah puji-pujian di hadapan Tuhan. Angkatlah puji-pujian, pujian penyembahan di hadirat Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan semuanya dengan baik dalam hidup. Orang yang suka berdoa dan memuji Tuhan, sudah pasti Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidupnya pun akan berubah. 100 kali pun kita berkata, bertobat kau, bertobat kau, bertobat kau, bertobat kau. Tapi kalau itu tidak lahir dari hatinya, dia tidak akan bertobat. Dan oleh sebab itu, kita gereja Tuhan yang selalu datang berdoa dan memuji menyembah Tuhan, kita minta di dalam hadirat Tuhan, biar Tuhan jamah setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan, biar Tuhan mengubah hidup mereka. Amin. Percayakah? Sanggupkah Tuhan lakukan itu lewat doa pujian penyembahanmu? Sanggupkah Tuhan nyatakan itu? Sanggupkah Tuhan kerjakan itu? Terlalu sanggup. Kita berdoa juga, gereja ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan kembalikan dulu zaman-zaman yang dahulu yang pernah mujizat demi mujizat terjadi. Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan senior GBS. Bapak Ibu, dia saya ceritakan tentang Bapak Ibu bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini dulunya. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Hari ini jemaat Tuhan, jangan bermalas-malasan datang kepada Tuhan. Jangan bermalas-malasan datang untuk berdoa. Ibu-ibu, kalau ada waktumu datanglah. Datanglah berdoa di sini. Bapak Ibu, ketika saya sampaikan itu kepada pendeta senior itu, dia ceritakan bagaimana dulu cara Tuhan bekerja di sini. Maka dia katakan, saya percaya juga Tuhan akan kembalikan itu, tanda-tanda mujizat itu. Hari ini dengar jemaat Tuhan, kalau jemaat Tuhan gak mau ambil, saya akan ambil. Jemaat Tuhan, jangan ada lagi ada waktunya malasan. Dek ma ibu gembala sih, dot apung boros naga. Olak kalaki mes, naga udah nggak paruh kilaku. Masalah lah paruh kilap. Mulai hari ini biasakan mata jemaat melihat perkara Tuhan. Jangan biasakan mata ini melihat. Susah dipikirakon. Bah roeda. Asal buat be. Angi martanya angi ana. Halai solan naro perkilat ko na buana mau na. Buah ma bayron. Toy man yan ida. Ay nasoda mengalami yan. Ngasori ro perkilat dang ko pero itom. Tahe. Ang ini tatanet kela alay alami songoni. Amin ibu-ibu, biasakan mata ini melihat mujizat Tuhan. Mulai gurtiki bagudu ngememuna. Nabu haru naik na hurang orang martangi karu paditain. Paditay salaon. Bagudu ngate mena. Ale bulong ngase matang yang ipaditin na. Dagi amang coba Amin. Sekalipun ada yang paling terjadi bagi padi yang ditanam, Tuhan terima kasih, aku percaya Tuhan baik.
Amin. Apa tadi Mazmur Daud berkata? Mulutku penuh dengan pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Tidak ada habis-habisnya sepanjang hari dia beri pujian dan penghormatan. Kalau memberi pujian dengan hati yang tulus. Bayang seperti gini, Bapak Ibu, seseorang anak gadis yang sedang jatuh cinta kepada seorang pria. Bahkan juga seorang pria yang sedang jatuh cinta kepada seorang anak gadis, dia berkata, yang selalu keluar dari mulutnya itu, dari hati dari mulutnya adalah apa? Kau cantik, kau anggun, kau putih, kau molek, ya kan? Indah kulihat, kupandang kau cantik. Akhirnya datang seorang wanita, kau ganteng, kau hebat, kaulah pria yang kugagumi, sungguh ganteng. Dan yang sebenarnya begitu juga kita jatuh cinta kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu tidak ada lagi Tuhan malau bereng, opung boru sinaga, songoni, bola mardalan, danggo pemakatain. Itu jangan lagi. Tetapi kalau sudah masuk dalam hadirat pujian penyembahan yang ada apa? Tuhan, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau melakukan tanda-tanda yang heran. Jadi itu yang sebenarnya kita memberi pujian dan penghormatan. Kita mengagungkan Dia, kita menghormati Dia di dalam hadirat Tuhan. Maka surga itu hadir. Ketika surga itu hadir, yang sakit pun sembuh, yang berkekurangan juga Tuhan akan berkati, orang yang lemah akan Tuhan hiburkan, dan disitulah akan terjadi mujizat demi mujizat. Bahkan dulu yang terjadi bagi gereja ini adalah mungkin dulunya adalah Bapak Ibu yang sedang dikerjakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini adalah dia berdoa puasa, berdoa memuji mengagungkan Tuhan sampai surga hadir, sampai mujizat Tuhan terjadi, sampai karya Tuhan terjadi, sampai tanda-tanda heran yang terjadi. Itulah yang itulah yang terjadi bagi gereja ini, bahkan jemaat Tuhan di tempat itu ini juga. Mari itu lakukan itu, muliakan Tuhan. Ketika datang beribadah, tinggalkan masalahmu, tanggalkan bebanmu, tanggalkan pergumulanmu, supaya masuk di dalam dimensi adalah pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk mengalami hadirat Tuhan, merasakan surga hadir, maka kesembuhan, maka mujizat, maka segalanya akan Tuhan kerjakan. Amin. Mungkin sering sekali pemimpin pujian, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tanggalkan beban masalahmu, tanggalkan segala persoalanmu, masuk dalam hadirat Tuhan, yang artinya ketika diajak, tanggalkanlah itu. Tetapi selama kita di dalam beribadah, selama kita membawa pergumulan kita, tidak melepaskan, kita tidak akan bisa merasakan namanya hadirat Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya akan bersaksi sedikit. Hanya satu hal yang kusyukuri kepada Tuhan gini. Saya sangat bangga sekali, kagum saya melihat karya Tuhan. Asal kemana-mana saya sampai katakan kepada orang ini, di rumah kami itu ada nabiahnya Tuhan. Bukan istri saya, tapi anak saya. Bapak Ibu, satu kali sedang saya duduk jam 5 pagi di meja makan, saya tidak merenungkan apa-apa. Saya nggak tahu, tapi Tuhan yang lebih mengerti, betul? Betul? Anak saya itu keluar dari kamar, dia berkata gini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
tetapi dia berjanji. Apa lagi? Saya bilang ini, ngomong apa sih nak? Tapi dinyanyikan lagi. Pak, yuk berdoa yuk. Tapi itu yang selalu keluar kata-kata itu. Saya bilang nih, Tuhan. Tapi Tuhan yang mengetahui segala pikiran manusia. Tapi saya tidak ada memikirkan yang lain-lain. Tapi Bapa yang di surga itu yang lebih mengerti, betul? Amin. Ibu-ibu, ajarilah khususnya bapak-bapak. Puji Tuhan, banyak orang tua, banyak para pria-pria yang hadir. Ajarlah anak-anak itu untuk kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar beribadah hari Minggu. Di rumah pun ajar tentang Tuhan. Ajar tentang berdoa. Bawa rumah tangga itu setiap malam berdoa maupun pagi. Di sini adalah khususnya saya akan bagikan kepada bapak-bapak supaya rumah tangga bahkan anakmu nanti diberkati Tuhan. Bangunlah doa itu setiap pagi baik setiap malam dalam rumah tanggamu. Ajar anak-anak itu, ajak mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu, saya menangis, saya katakan, Tuhan, dia angkat pujian itu terus. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Memang Tuhan tidak ada yang kau pikirkan, tetapi yang kau lebih mengetahui segala apa pikiranku. Aku bersyukur. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama, kebanggaan saya kepada Tuhan ketika Tuhan buat anak saya itu masuk dalam hadirat Tuhan. Dia sudah kepenuhan Roh Kudus loh. Masih kelas 4 SD. Itu bukan diajar-ajari. Bukan saya ajari. Karena kenapa? Dia itu melihat hidup kami. Saya menunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Mungkin bapak-bapak berkata gini kepada anak, jangan engkau merokok, tetapi bapak merokok, itu salah. Tetapi ketika seorang bapak berkata, jangan engkau merokok nak, tetapi bapak tidak merokok, anak itu tidak akan merokok. Tetapi bapak berkata gini, baca Alkitab, tetapi kalau bapak tidak membaca Alkitab, sama saja. Tetapi ketika orang tua berkata, baca Alkitab itu, ketika orang tuanya melihat bahwa dia membaca Alkitab, maka anak itu akan membaca Alkitab. Berdoa engkau, tetapi kalau orang tua tidak berdoa, anak itu tidak akan berdoa karena dia lihat orang tuanya sedang tidak berdoa. Tetapi ketika berkata berdoa engkau, maka anak itu akan berdoa karena dia lihat orang tuanya sedang berdoa. Amin. Amin. Dan jemaat Tuhan di tempat ini juga, pastikan bahwa hidupmu adalah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Pastikan hidupmu adalah penuh dengan kasih dan karunia Tuhan. Pastikan hatimu selalu hati yang bersyukur. Amin. 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 Mulutku memuji-muji Tuhan. Dan hari ini juga seluruh jemaat di tempat ini, pastikan dalam hidup rumah tanggamu akan melakukan memuji, menyembah Tuhan. Waktuku dalam satu hari, sekalipun aku bekerja, sekalipun aku berladang, tetapi hatiku dan mulutku juga akan tetap meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, memuji Dia karena Dia adalah Raja di atas segala raja, yang kutinggikan, yang memberi keselamatan dan yang kuterima daripadanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya melihat tadi pagi ada berdoa. Wah, percayalah, lama atau tidak lama, lambat atau tidak lambat, Bapak Ibu, cepat atau lambat, Bapak Ibu akan terheran-heran akan melihat mujizat di tempat ini. Orang yang berlambat-lambat, dia akan menyesal.
berlari-lari, berlomba-lombalah, kerjakan sesuatu yang terbaik bagi gereja ini, bukan karena dengan hartamu, tetapi hatimu. Saya rasa jemaat di sini juga bingung. Sedih lagi banyak amat tempat ditanding membangun gereja. Saya percaya juga itu karena doa. Saya rasa kalau kutanya Bapak Gembala di sini, ada enggak uang Bapak 300 juta membangun ini? Mana ada katanya. Tapi kalau ditanya, Pak, waktu membangun ini ada, waktu doa ada. Bahkan pendeta senior baru bertanya gini, jujur saya bingung, kenapa rupanya Bang? Megah terbangun, gimana itu ya? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, karena masih hidup inang ini, dia cerita semuanya. Bagaimana dulu terjadi mujizat. Oh, pengorbanan demi pengorbanan. Bapak Ibu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki harta, tapi mereka hanya memiliki hati. Itulah dulu kehidupan orang inang ini. Maka terjadi mujizat demi mujizat terjadi. Dan sampai saat ini, kalau hari ini juga gereja ini berdiri karena karya dan kemurahan Tuhan. Amin. Orang yang berlambat-lambat jangan menyesal, tapi orang yang meresponi hari ini, berikan hatimu. Mari datang ke tempat ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu beribadah juga beri waktu yang sungguh-sungguh. Tinggalkan semua masalah, beban, pergumulanmu di waktu beribadah. Maka itu akan apa? Ketika itu sudah menyatukan, ketika sudah meninggalkan itu, mulailah memuji. Dan di situ akan turun hadirat dan kemuliaan Tuhan. Maka turun kerajaan surga, hadirat dan kerajaan surga, maka akan turun melimpah hadirat dan kuasa kemuliaan Tuhan. Maka setiap orang-orang yang sakit akan disembuhkan, maka setiap orang-orang yang sakit akan disembuhkan ketika hadirat Tuhan turun, ketika hadirat Tuhan, ketika surga itu hadir. Tetapi orang tidak mengetahui. Karena apa? Karena ada sedang orang yang berseru memanggil Tuhan. Bapak Ibu, cepat atau lambat, Bapak Ibu akan terheran-heran. Akan ada sesuatu mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, percaya nggak percaya, tetap Tuhan akan kerjakan. Orang Tuhan tidak melihat bilangan yang orang mau membayar harga, tetapi Tuhan melihat sedang menghadirkan surga. Amin. Siap? Siap? Siap Inang? Siap? Ibu-ibu siap? Undangan nanti. Dang boy do piao bahasa. Dang tarampunia do pesima tu aku ini amang jotai. Dang boy do piao bahasa. Hacit. Mulai hari ini ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu. Saya dengan yang pernah berkhotbah di sini, Pendeta Saragi, kami berdoa tadi malam di rumah Sarpita, saling mendoakan. Bapak Ibu, kan dia ada di kerasan. Kami berdoa menyembah sampai jam 1 malam. Kami minta Tuhan, kami berdoa buat sana, kami berdoa juga buat sini. Tapi hanya Tuhan, ada Tuhan taruh gini seperti gini. Saya melihat, oh ya, seperti apa yang sedang Tuhan perlihatkan, yang Tuhan sampaikan di waktu 10 malam. Dan juga kemarin yang disampaikan oleh Bapak senior itu. Saya percaya akan Tuhan kembalikan mujizat-mujizat yang terjadi masa-masa yang lalu katanya. Dan hari ini saya percaya, jangan heran kalau ada yang sakit sembuh, kalau ada yang lumpuh akan berjalan,
Kalau ada yang tuli akan mendengar, kalau ada yang bisu akan berbicara, akan Tuhan kerjakan itu. Itu semua karena kenapa? Karena ada yang mau bayar harga, ada yang berseru, ada yang memanggil nama Tuhan, ada yang menaik ukupan hadirat ke dalam hadirat Tuhan. Yang itu Tuhan melihat dan Tuhan hadir, maka Tuhan melawat, yang sakit itu akan disembuhkan. Tetapi dengan apa? Hendaklah mulut kita penuh puji-pujian dan penghormatan, pengagungan kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Mungkin Bapak Ibu seringkali sedang merasa gini. Ada di dalam antara kita sering sekali mengalami hampa, tawar hati. Hari ini berhentilah. Jangan engkau kecewa kepada Tuhan. Amin.